Nah, inilah kegiatan kita masak lodeh pagi hari, dan ini sudah siap di Suyanto's Kitchen. Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi semua dari Anda semua. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat di masa pandemi yang masih mengkhawatirkan. Nah, kali ini kita akan masih berada di Suyanto's Kitchen, yaitu akan membuat vlog mengenai kegiatan kitchen di rumah Suyantan di Yogyakarta. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mendemonstrasikan masak lodeh tuntut pisang yang tadi kemarin sudah diproses. Cara memproses tuntut pisang supaya tidak hitam, kali ini akan dimasak dengan menu lodeh, menu kampung, tetapi itu adalah sangat abadi, tidak usah dimakan zaman. Nah, jangan lupa saudara semua klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan YouTube terbaru dari channel pendidikan Suyanto.id, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Yuk kita mari berbagi pengetahuan bagaimana memasak sayur lodeh dari tuntut pisang yang sudah diproses dengan metode baru, yaitu metode diiris di atas air mendidih. Mari kita mulai. Nah, inilah keadaan Suyanto's Kitchen sedang mempersiapkan sayur lodeh. Ini tuntutnya yang sudah dimasak setengah matang. Lalu bumbunya ini disiapkan. Ada daun salam, ada tempe semangit. Tempe semangit itu ya tempe yang busuk sebetulnya, tapi itu fungsinya tempe busuk itu untuk tempe yang semangit ini fungsinya adalah untuk membuat semua sayur itu menjadi empuk. Jadi kalau ada tempe semangit, maka bahan-bahannya itu menjadi soft. Nah, ada juga ini lengkuas atau laos dalam bahasa Jawa kita. Ini ada daun salam, ini semua ada di kebun. Lalu ini gula aren, milih gula aren milih yang baik, yang warnanya transparan. Ini tidak gelap. Kalau warna gelap itu kadang-kadang tidak sehat. Kalau yang transparan ini tidak ada fillernya, tidak ada campurannya. Kemudian bawang putih ini merupakan bumbu andalan kita. Nggak usah memakai MSG karena sudah ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, yang urusan cabai ini tergantung kesukaan sendiri-sendiri. Karena yang doyan pedas ya banyak kasih cabai rawit, yang tidak ya kasih hiasan yang merah, hijau, cabai yang tidak sangat pedas. Tapi cabai ini konon ini lebih bermanfaat bagi tubuh daripada dibandingkan dengan gula. Lalu berikutnya ini juga stoknya tempe semangit. Ini ada. Jadi kalau kita tempe semangit itu di stok. Jadi di sini di stok ditaruh di freezer. Ya, ini freezernya. Jadi biasakan menyetok tempe semangit itu di freezer. Nah, itu di freezer. Jadi karena tidak setiap saat kita beli bisa, harus kita bikin sendiri semangitnya itu. Artinya untuk membusukkan tempe itu harus dibikin sendiri. Setelah busuk, setelah semangit ditaruh di freezer. Nah, inilah prosedurnya. Kita adalah akan masak lodeh, direbus air dan dikasih pilihannya. Kita adalah menggunakan fiber cream supaya tidak kolesterol. Tapi kalau yang masih muda nggak masalah pakai santan seperti itu ya. Nah, ini dimasukkan ke yang mendidih, dididihkan
bumbu-bumbunya. Nah, setelah mendidih nanti baru diberi setelah mendidih baru diberi bahan-bahannya, semuanya dimasukkan. Setelah bumbunya itu adalah direbus beberapa saat supaya bisa menjadi berbaur dengan air dan syafaatnya bumbu itu bisa dirasakan oleh bahan-bahan yang ada. Nah, yang pertama kasih masukkan tadi garam satu sendok makan. Ini cukup banyak karena, dan kemudian itu biasanya adalah dimasukkan bahan-bahan yang tingkat kulitnya atau teksturnya itu yang paling kuat. Untuk kali ini saya kira ini kacang panjang pilihan yang pertama, karena panjang ini lebih kuat ya. Jadi kacang panjangnya itu harus dimasukkan duluan supaya nanti matangnya bareng dengan bahan yang berikutnya andalan ini. Nah, kita masukkan kacang panjang karena sudah mendidih. Ini sudah mendidih sambil diaduk. Karena ini pakai fiber cream, saya kira kita tidak punya pengalaman bahwa kalau tidak diaduk terus menggumpal. Tapi kalau santan, kalau tidak diaduk terus itu pecah. Jadi Anda harus memahami hal yang kecil-kecil itu. Nah, kemudian setelah mendidih itu kompornya agak dibesari dikit lah biar ada akselerasi panasnya, sehingga kita bisa segera memasukkan bahan yang lain yang andalan kita ini nih. Sebetulnya ini dikasih pete juga bisa, tapi sedang stoknya kosong jadi nggak pakai pete. Kalau yang suka pete, saya kira bagus untuk dikasih itu, untuk bikin heboh kamar mandi dan untuk bikin urin kita menjadi lancar. Nah, ini masih tetap saja diaduk supaya segera merata panasnya. Fungsinya hanya itu sebetulnya. Lihat, sudah pada airnya mendidih. Nah, nanti saya kira kalau sudah empuk, ya gimana caranya empuk? Sebetulnya kalau sudah pengalaman seperti chef Suyantan's Kitchen ini tahu tahu sudah empuk atau belum, nggak usah dirasakan. Tapi kalau saya ya nggak bisa, kalau saya belum pengalaman. Jadi untuk melihat empuk dan tidaknya ya dikeremus. Kalau sudah empuk ya baru disusul berikutnya. Ini masih menunggu, dan tentu saja harus sabar nih supaya bahan yang pertama itu empuk dulu. Nah, setelah empuk, saudara-saudara, ini dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, nunggu semua empuk, lalu dirasakan. Setelah dirasakan itu masih bisa diremedial. Apakah kurang garam atau kurang gula dan sebagainya. Tetapi saya rasa ketika chefnya sudah berpengalaman, ini saya pikir hal itu tidak terjadi. Karena apa? Karena sekali ditaruh itu sudah memakai indera keenam, semua garam, gula itu sudah. Dan masalahnya terakhir juga dirasakan itu karena untuk konfirmasi saja. Ya, seperti misalkan penelitian ilmiah triangulasi lah, yaitu triangulasi sumber. Saya lihat sumber apa?
ya sumber bumbu dan banyak hal lain yang ada di situ. Nah sekarang ini kita masukkan gula, pertama kali gulanya untuk yang sudah periode mendidih ini, baru tuntut pisang yang sudah diproses dengan metode baru yang telah diiris-iris di atas air mendidih dan masih berwarna putih, tidak warna biru atau abu-abu tua. Kalau langsung digeber bareng, diiris-iris, dimasukkan, digodok, nah itu akan menjadi masalah. Nah demikianlah saudara-saudara, kita masih akan menunggu matangnya. Nanti setelah matang ini akan ada hidangan makan pagi sayur lodeh. Mudah-mudahan saudara semua mendengar sayur lodeh sudah membayangkan betapa enaknya, karena akan disertai tempe goreng bungkus tempe garit. Jadi tentunya itu adalah sangat nyus sekali, dan mudah-mudahan dengan mendengar berita masakan tuh imunitas kita semuanya meningkat. Nah kita nanti dihidangkan masakan lodeh itu bersama rekan-rekan yang lain agar makanan kita selalu sehat, dan makan itu memang harus sehat. Nah ini sekarang lodehnya sudah mateng, yang lodeh tuntut pisang tadi ini kan cantik kan. Jadi karena menggunakan teknik diiris dan dicemplungkan pada air mendidih ketika dirajang-rajang. Ini lodeh tuntut pisang dan serba pisang. Ini buahnya juga pisang ada, dan di sebelahnya itu matoa, dan lauknya apa? Lauknya cukup tempe garit nih. Tempe garit yang sangat istimewa karena dibungkus daun, plus sebelah kanannya ini cukup telur, karena telur itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Kalau Anda tidak berkolesterol, lebih baik makan 1 telur setiap hari, akan meningkatkan imunitas. Nah inilah kegiatan kita masak lodeh pagi hari, dan ini sudah siap di Suyantos Kitchen oleh chefnya Suyantos Kitchen, Bu Yanto sendiri. Sebetulnya itu ahli itu masak lodeh. Jadi oleh karenanya saat sekarang ini saatnya kita untuk menikmati masakan sendiri dari kebun sendiri, diproses sendiri, dan mudah-mudahan sehat walafiat, saudara juga sehat walafiat menghadapi COVID yang masih mencemaskan kita semua, dan mudah-mudahan COVID segera berlalu. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Terima kasih atas kebersamaan dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kebetulan pagi ini kita berbagi pengetahuan mengenai bagaimana membuat sayur lodeh dari tuntut pisang, ya upaya tuntut pisangnya itu tidak hitam kelam dan kebiru-biruan ketika direbus dan dimasak. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan YouTube terbaru dari Suyanto.id. Terima kasih, sampai ketemu lagi.